Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surah Al-Baqarah ayat 119 sampai dengan 121 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Inna arsalnaka. Inna sak temene ingsun Allah. Arsalna iku wis ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira ya Muhammad. Bil haqqi kelawan pituduh ae bil huda. Basyiran kale wong kang bebungah wa nadhiran lan kale wong kang meden-medeni. Ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar sebagai utusan Allah, bukan orang yang majnun, bukan orang yang gila dan seterusnya. Karena ceritanya di Makkah. Ini jeung Nabi Muhammad diino-ino, dianggap majnun lah, dianggap tukang sihir lah dan lain sebagainya. Kemudian Allah memberikan tasliyah kepada Rasulullah. Allah bilang inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Orang-orang yang iman dengan Allah, iman yaumul qiyamah, kemudian amal saleh dikasih basyiran, yaitu bebungah. Soalnya akhirat dikasih jannah. Sedangkan orang-orang yang kafir, enggak mau iman Allah, enggak iman yaumul qiyamah, Rasulullah dimaki-maki, dihina-hina. Kemudian Al-Quran dinistakan. Nah ini ditakut-takuti. Mereka akan dikasih jahim gitu loh. Ini nadhira. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wala tus'alu lan ora ditakoni sapa sira ya Muhammad an ashabil jahim saking pira-pira wong sing duweni neraka jahim, yaitu orang-orang kafir. Soalnya akhirat itu mereka kembalinya ke neraka. Jadi Nabi Muhammad gak dimintai pertanggungjawab loh Mat. Gimana itu Mat, orang-orang Mekah kok jadi kafir akhirnya ke neraka, ini gimana? Enggak ditanyai gitu. Enggak dimintai pertanggungjawab. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sebatas menyampaikan tabligh. Innama alaika al-balagh. Jadi enggak memaksa, enggak harus orang-orang harus iman semua, enggak. Sebatas menyampaikan. Kita sebagai penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya kewajiban, tugas menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah, menyampaikan berita-berita akhirat tentang surga, tentang neraka. Kemudian kalau mereka nggak mau iman, ya udah, kita hanya sebatas tabligh, yaitu menyampaikan. Masalah mereka milih neraka, milih surga,
itu hak asasi masing-masing. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin walan tardo, lan ora bakal ridho, ora bakal seneng angka saking sira al yahudu sapa pira-pira wong Yahudi, walan nasara lan ora bakal ridho sapa pira-pira wong Nasrani, hatta tatabi'a, sehingga yen ta anut sapa sira, hatta tatabi'a, sehingga yen ta anut sapa sira ya Muhammad, millatahum ing agamane al Yahud wa Nasara. Nah ini Allah mengingatkan, memberi informasi bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu seperti itu. Gak akan rela kepada kamu sampai kamu mau mengikuti millatahum, mengikuti protokol mereka atau ajaran-ajaran mereka. Ini selanjutnya terus mereka itu berjuang terus jihad untuk mengyahudikan kamu, untuk menasranikan kamu. Selanjutnya juga gitu para umatnya, pendukungnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah ila yaumil qiyamah. Mereka juga nggak suka pada kalian mukminin mukminat, sampai kalian mau jadi Yahudi. Bagi orang Nasrani juga gitu, berjuang mati-matian dan berjuang sungguh supaya apa? Kamu jadi Nasrani. Ini loh program mereka. Program Yahudisasi, juga ada program Nasranisasi ke seluruh dunia. Maka kita harus hati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita ini kena pengaruh-pengaruh mereka, akhirnya kita mengikuti millatahumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Qul dawa sira ya Muhammad, inna hudallahi, ing dawa inna hudallahi ila akhirih, inna hudallahi satemene pituduh Gusti Allah dalam hal ini yaitu Islam. Islam itu hudallah. Inna dina indallahi al-Islam. Inna hudallahi satemene pituduh Gusti Allah dalam hal ini adalah Islam. Huwa ya hudallah, yaitu Islam gitu loh. Al-huda iku pituduh kang bener, kang hak. Agama sing bener kang hak yang diterima oleh Allah. Wa ma'adahu dolalon, selain Islam, apa itu Yahudi, apa itu Nasrani, apa itu Hindu, apa itu Buddha dan lain sebagainya. Apakah aliran kepercayaan, pokoknya lain Islam, itu adalah dolal, sesat gitu loh. Ini yang bilang Allah, katakan oleh kamu kepada mereka. Ya hanya menyampaikan, enggak menyuruh ayo kamu masuk Islam, enggak gitu. Hanya menyampaikan, lainnya Islam itu pokoknya sesat. Terserah kamu lah. Kamu mau lanjut sesat, apa mau menunjuk petunjuk Allah yang benar. Nah, kalau ikuti petunjuk Allah, nah itulah yang hak. Allah bilang dalam firman-Nya yang lain, inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diterima bagi Allah ya Islam. Lah gimana kalau kita ngikuti lainnya Islam? Di sana kan macam-macam agama, banyak pilihan. Kita kan bebas, hak asasi. Ya terserah tuh. Allah juga menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orangnya, orang Arab maupun non-Arab, yang milih lainnya Islam, apa itu Yahudi, apa Nasrani, apa Hindu, apa Buddha, apa lainnya, pokoknya lainnya Islam, dipilih sebagai agama, maka falayyuk balaminhu, agama pilihan itu enggak diterima oleh Allah. Besok di akhirat
wa wa fil akhirati minal khasirin. Nah, akhirat termasuk orang yang rugi, yang tuna. Kenapa rugi? Lima sirihim ilan nar. Karena mereka kembali ke neraka. Nah, monggolah sekarang kalian terserah. Mau milih nar apa milih jannah? Rasulullah sudah menunjukkan basyiran wa nadhiran. Semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, kasih iman, Islam, ihsan, diri dari Allah sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wala ini tabakta demi yakti lamun anut sapa sira ya Muhammad. Selanjutnya ya semua pengikutnya, kita semua ini mukminin mukminat. Kalau kalian anut ahum ing pira-pira pengajae al-Yahud wan Nasara, yaitu mereka dakwah mengajak, mempengaruhi supaya kamu jadi Nasrani, supaya kamu jadi Yahudi, terus kamu anut. Allah yang menegaskan ini. Sungguh jika kamu mengikuti dakwah mereka al-Yahud wa Nasara ba'dalladzi dalam sa'wuse perkara ja'aka kang wis teka apa alladzi ka ing sira minal ilmi nyatane wahyu Al-Qur'an Al-Karim, wahyunya Allah. WA-nya Allah ini sudah sampai pada kita. Sejak zaman Rasulullah, begitu dapat WA, wahyu Allah. Jeung Rasul gak nambah, gak ngurangi, langsung meneruskan. Sampai para sahabat. Para sahabat meneruskan. Sampai para tabi'in. Sampai para tabi'in. Para tabi'in melanjutkan juga. Gak nambah, gak ngurangi. Sampai tabi'in terus nyambung. Sampai akhirnya sampai pada para ulama. Nah, para ulama meneruskan juga, melanjutkan, itu wahyu Allah. Para ulama meneruskan sampai para masyayikh, para kiai bunyai, pak yai bunyai meneruskan juga, enggak nambahin, enggak ngurangi. Pada para santri-santrinya. Akhirnya wahyu Allah ini sampai pada kita. Alhamdulillah. Ini mimba dima badalladzi ja'aka minal ilm. Wahyu Allah yaitu Al-Quran sampai pada kita akhirnya. Kita akhirnya ngikuti juga kajian Tafsirul Jalalain. Alhamdulillah. Loh setelah gini loh, malah kamu ngikuti protokol-protokol Yahudi, protokol-protokol Nasrani, protokol ilahi kamu abaikan. Nah, kalau begitu apa kata Allah? Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Malaka mongko ora ana laka ikut tetep kedue sira minallahi saking Gusti Allah min waliyin utawi wong kang reksa sira. Artinya apa? Ya kamu udah dilepas oleh Allah. Enggak dijogo gitu loh. Orang kamu enggak mau ngikuti hak petunjuk Allah, malah mengikuti petunjuk-petunjuk mereka yang notabene menyimpang ajaran Allah. Nah, maka Allah enggak menolong kamu, enggak ngreksa kamu. Malaka minallahi min waliyin wala nasirin. Lan ora ana wong sing nulungi. Kamu gak ditolong Gusti Allah. Akhirnya ya seperti ini, biarkan kamu. Akhirnya hidupnya seperti ini, jadi ngenes, jadi serba sulit, gak mengikuti petunjuk Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah yang bilang gitu. Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin alladzina tawang akeh ataina kang wis paring sapa ingsun Allah hum ing alladzina alkitaba ing kitab, orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah kitab, yaitu orang Yahudi dikasih kitab Taurat.
Orang Nasrani dikasih kitab Injil. Kemudian mereka mau membacanya dengan hak. Mengamalkan. Yatslunahu. Kale podo moco. Sapa alladzinahu ing Alkitab. Kitab Taurat dibaca sebagaimana aslinya. Enggak ditambahi, enggak dikurangi. Enggak diedit, enggak disensor. Jadi haqqa tilawatihi. Kelawan sak benere maca Alkitab. Orang Nasrani juga gitu. Kalau mau baca kitab Injil, tidak nambahin, enggak ngurangi, enggak mengedit, enggak mensensor, enggak mengintervensi ayat-ayat yang ada di Injil. Haqqa tilawatihi. Kelawan sak benere maca kitab. Yu'minuna. Ulaika iku utawi eka alladzina yu'minuna iku padha iman, padha ngandel. Sapa alladzina atau ulaika bihi ing kitab. Artinya apa? Mereka akhirnya juga Islam. Ngandel bahwa di Taurat itu menegaskan semua pemeluk Taurat nanti di akhir zaman bila ketemu khatamul anbiya wal mursalin, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemu kitab Al-Qur'an, ya akhirnya mengikuti iman Rasulullah, iman Al-Qur'an. Ini yang konsisten. Orang yang konsekuen mengikuti Taurat, yang konsekuen mengikuti Injil, pasti mereka masuk Islam. Makanya banyak di dunia ini orang-orang Kristen akhirnya masuk Islam. Orang-orang Yahudi akhirnya masuk Islam. Karena mereka tahu dalam Taurat, tahu dalam Injil itu begitu. Seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Kristen itu, Nasara. Tapi dia tetap pegang teguh kitab Injil yang asli. Nah, akhirnya ketemu Rasulullah. Iman juga jadi Muslim. Di Indonesia ini juga banyak orang-orang yang non-Muslim akhirnya masuk Islam karena mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya kalau ada orang yang enggak iman, enggak Islam, ya udahlah. Kamu yang tugas kamu hanya menyampaikan, enggak usah dorong-dorong, maksa-maksa. Masalah beragama itu hak asasi. La ikraha fid din. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa man yakfur. Wa man taisapane wong yakfur. Kang kufur sapa man enggak iman kitab Taurat malah diintervensi, enggak iman kitab Injil malah dirubah-rubah, kafir itu namanya. Akhirnya juga enggak iman dengan Nabi Muhammad, enggak iman Al-Qur'an, namanya kufur, enggak Islam. Non muslim itu kufur. Wa ulaika mongko iku utawi man orang yang enggak iman kitabnya Allah, kitab Taurat dirubah-rubah, dimodifikasi, kitab Injil juga gitu, Al-Qur'an dinistakan, kufur itu. Orang yang kufur, wa ulaika mongko iku utawi eka man, hum yaman al-khasirun, iku pira-pira wong sing rugi, wong sing tuna. Karena apa? Lima sirihim ilan nar, kembalinya kelak di akhirat neraka. Kalau di dunia ini ya semua orang dikasih rahmat oleh Allah. Jadi di dunia ini nampaknya mereka ya sukses, jaya dan lain sebagainya, bahagia. Tapi soal akhirat tuh rugi, ketun. Nah ini orang yang enggak iman. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, senantiasa tetap Islam, iman, ihsan, sampai diridhoi oleh Allah, husnul khatimah. Semua keluarga kita, semua dzurriyyah kita, ila yaumiddin, mukminin mukminat, muslimin muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, semuanya dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah sampai husnul khatimah, diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, tatim bil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.